Oke, kita lanjut. Mu Chen memandangi dua wanita yang memasuki gerbang kenaikan naga dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang, menunggu mereka. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh yang tertuju padanya. Tatapan semua orang berkedip, meskipun mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen memperoleh status murid naga emas, tetapi tidak ada yang berani berbicara karena Mu Chen bukan lagi penguasa kelas 9 di permukaan. Su Qingyin tersenyum dan berkata, "Kakakmu tampaknya telah membuat terobosan, selamat, memang." Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari Mu Chen telah tumbuh lebih kuat, yang berarti bahwa dia telah membuat terobosan di gerbang kenaikan naga, dan memasuki alam penguasa kelas 9. Biasanya, penguasa kelas 9 yang baru tidak akan menarik minatnya, tetapi jika itu melibatkan Mu Chen, maka itu akan membuatnya sedikit takut. Su Qingyin yakin bahwa itu bukan alasan mengapa Mu Chen bisa mengalahkan murid naga emas. Dia seharusnya memiliki kartu truf lain di tangannya. Mendengar suara Su Qingyin, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih." Su Qingyin tidak terganggu oleh tanggapan Mu Chen. Sebaliknya, dia tersenyum dengan mata menyipit. Murid naga emas di gerbang kenaikan naga tidak mudah untuk dihadapi. Saya bertanya-tanya, bagaimana saudaramu mengalahkannya? Qin Jingze, Liu Gui dan yang lainnya telah menggelitik telinga mereka pada kata-katanya, sebelum Mu Chen dengan tenang menjawab, "Saya hanya beruntung." Arai pembunuh Dewa 9 Naga adalah kartu trufnya, jadi dia secara alami tidak akan mengungkapkannya. Jika lawannya mengetahuinya, maka mereka pasti tidak akan memberinya waktu untuk mengatur susunannya. "Siapa yang kamu gertak?" Semua orang mengutuk dalam hati mereka atas jawabannya. Itu adalah sampah bahwa dia bisa mengalahkan murid naga emas dengan keberuntungan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Su Qingyin juga tersenyum, dia tidak berharap Mu Chen mengungkapkan kartu asnya dari awal. Tapi setelah acara ini, evaluasinya tentang Mu Chen dinaikkan. Jika seseorang benar-benar mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan status murid naga emas, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya, yang merupakan sesuatu yang Su Qingyin, yang pernah bertarung dengan murid naga emas, tahu betul. Setelah acara ini, seluruh wilayah sebentar menjadi sunyi sebelum orang-orang mulai menyerbu menuju gerbang kenaikan naga. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mempertahankan ekspresi tenang, menunggu kedua gadis itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia melihat kilau membumbung ke langit dengan siluet di dalamnya. Itu adalah 9 nether. Sebelum 9 nether, cahaya telah mengembun menjadi sebuah plakat dengan naga jiao emas di atasnya. Itu adalah plakat naga jiao emas. Kegemparan lain meledak ketika semua orang memandang Nine Nether dengan kaget. Bagaimanapun, yang terakhir hanya terlihat berada di alam penguasa kelas 9, tetapi dia benar-benar mendapatkan plakat naga jiao emas. Qin Jingze adalah satu-satunya yang telah mendapatkannya sebelumnya. Adapun Liu Gui dan yang lainnya, mereka hanya bisa mendapatkan plakat naga jiao putih. Itu berarti kekuatan 9 Nether telah melampaui Liu Gui, Wang Tongxian dan yang lainnya. Mu Chen dalam hati mengangguk, karena dia tidak terkejut. Setelah Nine Nether mendapatkan warisan primordial Unding Bird, dia juga mendapatkan instruksi dari Unding Bird Beast Sovereign sendiri. Dengan demikian, dia secara alami memiliki kartu truf yang kuat juga, yang merupakan alasan mengapa Mu Chen tidak terkejut dengan fakta bahwa dia bisa mendapatkan status murid naga jiao emas. "Aku ingin tahu apa yang akan didapat Lin Jing." Mu Chen memandang gerbang kenaikan naga dengan penuh minat. Bahkan dia tidak bisa sepenuhnya menyelidiki misteri Lin Jing. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bisa mengeluarkan boneka Frost spiritual penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Meskipun Lin Jing tidak bertarung, Mu Chen tidak percaya bahwa putri leluhur bela diri, putri alam bela diri, akan lebih lemah darinya. Dia tidak menunggu lama. Kira-kira 10 menit kemudian, pilar lain melayang ke langit dengan naga emas yang mengaum, pilar naga emas. Semua orang tercengang sekali lagi dan ekspresi mereka menjadi sangat brilian. Jelas, mereka tidak pernah mengharapkan murid naga emas lain setelah Mu Chen. Mungkinkah kesulitan gerbang kenaikan naga telah turun? Setiap orang memiliki pemikiran ini yang melintas di hati mereka, tetapi kemudian ditekan. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang memasuki gerbang kenaikan naga dan menilai dari hasil mereka, itu adalah bukti kesulitan gerbang kenaikan naga. Semua orang mengangkat kepala mereka,
Melihat pilar emas dan cahaya yang terkondensasi menjadi siluet dengan keindahan yang sangat indah, siapa lagi selain Lin Jing? Ini dia, semua orang menyipitkan mata mereka, penuh dengan kejutan. Meskipun mereka telah menyaksikan Lin Jing memanggil Wayang Frost spiritual yang kuat untuk menghadapi Su Qingyin sebelumnya, serta mengetahui bahwa dia tidak sederhana, tidak ada yang mengharapkan dia untuk mendapatkan status murid naga emas juga. Itu hanya berarti bahwa ada 2 murid naga emas dan 1 murid naga jiao emas di tim Mu Chen saja. Fakta ini membuat mata semua orang menjadi merah karena iri. Di Istana Surga Kuno saat ini, semua kekuatan di benua Gridlaw hadir. Tapi ternyata, tidak ada yang bisa bertarung dengan kelompok 3. Ketika Su Qingyin melihat ini, tatapannya menyipit karena ketakutan melintas di matanya saat dia melihat mereka bertiga. Jika mereka sendirian, mungkin dia tidak akan takut pada salah satu dari mereka. Tetapi dengan mereka bertiga bersama-sama, bahkan dia harus menghindari melawan mereka. Hebat, Mu Chen mengangkat ibu jarinya ke Lin Jing dan tersenyum. Lin Jing memandang gerbang kenaikan naga dengan keinginan yang tersisa. Cukup bagus, bahkan Wayang Frost spiritualku tidak bisa berurusan dengan orang itu dan aku harus melakukannya sendiri. Mu Chen tahu bahwa dia mungkin berbicara tentang murid naga emas, dan menurut tebakannya, bahkan jika Lin Jing mengeluarkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, akan sulit untuk mengalahkan murid naga emas. Sepertinya, Lin Jing harus bergerak sendiri pada akhirnya. Dengan demikian, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan bertarungnya pasti sebanding dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Putri dari alam bela diri benar-benar tak terduga. Setelah tantangan Nine Nether dan Lin Jing, mereka berdiri di samping Mu Chen dan aliansi wilayah utara telah menyelesaikan tantangan mereka. Tapi hasil mereka agak biasa. Bahkan yang terkuat, penguasa hitam yang mendalam, hanya memperoleh status murid naga putih, yang jauh dibandingkan dengan Mu Chen, 9 Nether dan Lin Jing. Karena kita semua telah mendapatkan status kita, mari kita pergi, melihat bahwa setiap orang telah memperoleh status, dia tidak lagi bermaksud untuk tetap tinggal. Setelah dia mendapatkan plakat naga emas, tidak ada seorang pun di aliansi yang meragukan Mu Chen. Bahkan penguasa hitam yang mendalam telah menarik harga dirinya dan tampak sopan pada saat ini. Jadi, ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen, mereka semua mengangguk. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether dan Lin Jing sebelum menoleh dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Qingyin. Dia kemudian menggenggam plakat naga emas. Kilauan emas keluar dari plakat, yang menyelimutinya, dan menembus barisan dan memasuki bagian dalam Istana Surga Kuno dengan yang lainnya mengikuti setelahnya. Kelompok Mu Chen telah pergi di bawah desahan semua orang. Bahkan Qin Jingze, Liu Gui dan yang lainnya menghela nafas, karena mereka tahu bahwa setelah ini, nama ketiganya pasti akan bergema di benua Gridlaw. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen dan Lin Jing, mereka bahkan bisa melawan Su Qingyin, Xia Yu, Garuda, orang-orang mengerikan itu. Konfrontasi di Istana Surga Kuno ini pasti akan intens. Su Qingyin menyaksikan kelompok Mu Chen menghilang sebelum dia meregangkan tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen, sungguh orang yang menarik, kami pasti akan bertemu di masa depan dan pada saat itu, izinkan saya mengalami bagaimana Anda memperoleh status murid naga emas. Menyelesaikan kata-katanya, dia juga kehilangan minat untuk tinggal di sana dan mengetuk kakinya. Suara mendengung datang dari serangga spiritual di bawahnya dan Azure Dragon Plakue berubah menjadi kilau biru yang membawanya ke arah spiritual. Dengan karakter tingkat atas yang memasuki Istana Surga Kuno, semua orang telah memahami waktu dan dengan cepat memasuki gerbang kenaikan naga, mendapatkan plakat mereka dan bergegas ke Istana Surga Kuno juga. Hanya dengan memasuki bagian dalam, mereka dapat dianggap telah memasuki Istana Surga Kuno. Pada saat itu, jika mereka cukup beruntung, maka mereka mungkin bisa melompati gerbang naga dan naik. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin bisa mengejar monster-monster itu dan ketenaran mereka bergema di benua Gridlaw. Memikirkannya, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di wilayah ini dan menyerbu ke dalam arai spiritual yang besar. Ketika plakat naga emas membawa Mu Chen melalui arai spiritual yang menyelimuti Istana Surga Kuno, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi ruang yang intens saat cahaya melintas di depan matanya. Melihat ke depan, pemandangan di depannya sudah berubah. Mu Chen berdiri di langit saat dia melihat ke pemandangan,
Langit dan bumi kuno terungkap di depan matanya dengan aura agung tambahan yang tak tertandingi di luar. Seluruh wilayah ditutupi pegunungan yang tajam dan meskipun sunyi selama puluhan ribu tahun, tempat ini masih dipenuhi dengan energi spiritual. Dengan demikian, orang bisa melihat tanah harta budidaya apa tempat ini. Samar-samar, aula yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di pegunungan itu dengan air terjun raksasa yang mirip dengan naga yang turun dengan suara gemuruh yang bergema di antara langit dan bumi. Terutama, di langit, ada pulau batu terapung yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan aula yang menunjukkan betapa berkembangnya tempat itu dulu. Mu Chen melihat pemandangan megah di depannya dan menghela nafas tak terkendali. Dibandingkan dengan ini, langit Great Law dari domain Great Heaven Law tampak menyedihkan dibandingkan. Ini adalah istana surga kuno yang asli. Suara penasaran Lin Jing terdengar dari belakang saat dia melihat sekeliling dan berseru, bahkan sebagai putri dari alam bela diri, dia memiliki penilaian yang tinggi terhadap tempat ini. Mu Chen mengangguk sambil menyapu pandangannya. Dia bisa merasakan berbagai fluktuasi energi spiritual beriak di wilayah ini, yang seharusnya milik para pemburu harta karun yang datang ke istana surga kuno. Keheningan di sini yang berlangsung selama puluhan ribu tahun telah benar-benar hancur. Mereka yang memasuki istana surga kuno mirip dengan pencuri serakah, seolah-olah mereka tidak bisa menahan diri untuk membalikkan seluruh tempat. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun akan tahu betapa menakutkannya fondasi kekuatan kuat yang pernah menguasai benua Great Law ini. Selama mereka memperoleh kesempatan, maka mereka akan dapat melompati gerbang naga dan membuat nama mereka bergema di benua Great Law. Mu Chen berbalik untuk melihat aliansi. Pada saat ini, semua orang melihat harta karun besar dengan kegembiraan, seolah-olah mereka tidak sabar untuk mulai mencari peluang. Semuanya, jika kalian ingin mencari harta karun secara mandiri, kamu dapat pergi untuk saat ini. Jika ada bahaya, maka mintalah bantuan dari kami. Mu Chen tersenyum, aliansi mereka cukup longgar, jadi tidak perlu mengikat semua orang bersama-sama. Jika dia melakukan itu, tidak hanya akan membuat semua orang tidak bahagia, itu juga akan membuat masalah jika mereka menemukan harta karun. Jadi, akan lebih baik bagi mereka untuk berpisah sementara dan yang perlu mereka lakukan hanyalah tetap berhubungan. Para ahli yang gatal untuk bergerak memiliki kegembiraan di wajah mereka dan mereka semua menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Mu Chen tersenyum sebelum mengingatkan semua orang, meskipun ada banyak harta di istana surga kuno, menilai dari seberapa besar energi spiritual di sini, bahkan mungkin ada beberapa fluktuasi energi spiritual yang tersembunyi di tempat lain. Jadi tetaplah berhati-hati dan jangan berhubungan dengan energi spiritual asing. Semua orang dengan penuh syukur menganggukkan kepala mereka dan pergi. Tanpa beban itu, akan lebih mudah bagi kami. Sudut bibir Nine Nether terangkat ketika dia melihat semua orang pergi. Di antara mereka, selain dari penguasa hitam yang mendalam, sisanya tidak berguna jika mereka menghadapi musuh yang kuat dan malah akan menjadi beban. Jadi lebih baik mereka berpisah. Bagaimanapun, mereka memiliki penguasa bumi wilayah utara yang berdiri di belakang mereka. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk domain Great Heaven Law mereka untuk menghalangi pasukan tingkat atas lainnya di benua Great Law. Mu Chen tersenyum, inilah alasan mengapa dia ingin semua orang berpisah. Dua sahabat sejati sudah lebih dari cukup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Jing bertanya dengan penuh semangat. Dia jelas mendesak untuk melakukan sesuatu. Mu Chen membuang pandangannya dan merenung sebentar. Istana surga kuno terlalu luas. Terlebih lagi, itu juga sangat tidak biasa untuk menghilang saat itu, jadi kita harus berhati-hati. Menurut perkiraan saya, tingkat pertama istana surga kuno seharusnya adalah 9 rumah dan setelah itu akan menjadi salah satu tujuan utama kami, Danau Surga. Istana surga kuno dipecah menjadi 9 rumah dan 5 aula, dan ini seharusnya menjadi wilayah 9 rumah. Mendengar dua kata, Danau Surga, mata Lin Jing, yang dipenuhi dengan spiritualitas, menjadi cerah saat dia berkata, aku ingin tahu apakah Danau Surga dari Istana Surga kuno sama misteriusnya dengan itu. Kamu juga tahu tentang itu, Mu Chen tercengang, tapi dia mengerti sebentar setelahnya. Dengan status ayahnya, rahasia Istana Surga kuno secara alami tidak dapat dijauhkan dari Lin Jing. Lin Jing menganggukkan kepalanya saat dia menjawab, saya pernah mendengar ayah saya membicarakannya.
Kaisar Surgawi adalah salah satu alasan mengapa Istana Surga Kuno bisa menjadi penguasa benua Gridlaw. Tetapi Danau Surga adalah alasan lainnya. Saat itu, tujuan banyak elit yang bergabung dengan Istana Surga Kuno adalah untuk mendapatkan pembaptisan Danau Surga. Ada desas-desus bahwa pembaptisan Danau Surga dapat mengubah tubuh seseorang dan memurnikan energi spiritual pada saat yang sama. Sedemikian rupa sehingga itu juga bisa memelihara badan surgawi yang berdaulat, menyebabkannya mendapatkan promosi dari pembaptisan. Dan penguasa kelas 9 yang disempurnakan bahkan bisa segera menerobos ke alam penguasa bumi. Tatapan Nine Nether bergetar ringan. Saat dia semakin dekat ke alam penguasa bumi, baru saat itulah dia tahu betapa sulitnya untuk menembus ke level itu. Banyak penguasa kelas 9 telah gagal mengambil langkah itu dan orang bisa melihat betapa sulitnya membuat terobosan. Mungkin desas-desus yang dibicarakan Lin Jing sedikit terlalu dibesar-besarkan, tetapi itu membuktikan keajaiban Danau Surga. Mu Chen dengan ringan tersenyum, tetapi tidak sembarang orang dapat memperoleh baptisan. Menurut aturan Istana Surga Kuno, hanya murid yang telah memperoleh pengakuan dari 9 rumah dan memperoleh token dari 9 rumah yang dapat memasukinya. Meskipun Istana Surga Kuno saat ini telah sangat berubah, saya khawatir aturannya masih ada, seperti gerbang kenaikan naga. Oleh karena itu, kita perlu mencari 9 rumah dan melihat apakah kita bisa mendapatkan token dari 9 rumah. 9 Nether mengangguk, dengan begitu banyak elit di Istana Surga Kuno, mereka semua ingin pergi ke Danau Surga juga. Karena permintaan melebihi pasokan, mereka harus bergerak lebih cepat. Mu Chen juga memikirkan hal ini, jadi dia tidak berbicara lebih jauh dan melambaikan tangannya. Ayo pergi, kita juga harus bergerak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dan bumi yang luas sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah salah satu pulau batu terapung dengan Nine Nether dan Lin Jing mengikuti di belakangnya, memulai petualangan mereka di Istana Surga Kuno. Mereka tidak mendapatkan panen di Pulau Batu pertama, karena banyak tempat yang hancur. Meskipun mereka dapat menemukan beberapa artefak, semuanya redup dan rusak. Tapi menilai dari lingkungan Pulau Batu itu, Mu Chen menduga bahwa pasti ada pertempuran mengejutkan yang terjadi di sini. Pada akhirnya, usaha pertama mereka berakhir dengan kegagalan, tetapi mereka tidak kecewa. Mereka terus bergerak dan menyelidiki sekitar. Saat mereka bergerak lebih dalam, Mu Chen menemukan sesuatu yang membuatnya sakit kepala. Pulau-pulau batu itu diselimuti arai spiritual. Meskipun arai spiritual tidak terlalu kuat, itu bisa menghalangi pandangan mereka sehingga kecuali mereka memecahkan arai spiritual, mereka tidak akan tahu seperti apa interior pulau batu itu dan ada begitu banyak pulau terapung di Istana Surga Kuno, ribuan demi ribuan. Jika mereka mencarinya satu persatu, berapa banyak waktu yang akan mereka buang? Mereka bertiga tidak berdaya melawan ini, karena mereka hanya bisa menyelidiki pulau satu per satu. Namun untungnya, kekecewaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka telah memperoleh panen di pulau yang biasa-biasa saja. Mu Chen menemukan strip batu giok di samping kerangka, direkam dengan peta biasa. Tapi di matanya, peta ini mirip dengan harta karun. Itu karena peta ini dengan jelas membagi wilayah Istana Surga Kuno dengan lokasi 9 rumah dan 5 aula yang tercatat di sana. Dengan ini, mereka akan dapat menghindari pulau yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke 9 rumah. Mu Chen, kamu benar-benar mampu. Lin Jing bersukacita, dia juga mengalami depresi dari pulau-pulau kosong. Mu Chen menyeringai sebelum dia melirik peta, lalu melihat ke arah barat laut. Menurut peta ini, Wind Mansion seharusnya berada di arah itu, kita bisa pergi mencari di sana. The Wind Mansion adalah salah satu dari 9 mansions dengan Lesser Earth Sovereign sebagai Mansion Lord, jadi pasti ada harta karun asli di sana. Ayo pergi, tatapan Mu Chen berkobar saat ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju arah yang ditandai pada peta tanpa ragu-ragu. Di bawah lokasi yang ditunjukkan, rombongan Mu Chen hanya melakukan perjalanan selama 10 menit sebelum mereka berhenti dan sebuah pulau batu biasa-biasa saja muncul di hadapan mereka. Selain itu, tidak ada yang bisa berharap bahwa pulau yang tampak biasa-biasa saja ini akan menjadi salah satu dari 9 rumah angin. Ini adalah lokasi Wind Mansion. Nine Nether dan Lin Jing memandang pulau biasa-biasa saja ini dengan kilatan keraguan di mata mereka.
9 rumah memiliki status tinggi di Istana Surga Kuno yang hanya kalah dengan Tuan Istana dan Tuan Balai. Dibandingkan dengan kekuatan saat ini, maka itu akan setara dengan kekuatan tingkat atas dari benua Gridlaw. Jadi bagaimana rumah itu bisa terlihat begitu biasa? Itulah yang ditunjukkan di peta. Mu Chen mengangkat bahu sebelum mendekati Pulau Batu dan energi spiritual melesat. Tetapi ketika energi spiritual berada 100 kaki dari Pulau Batu, ruang berfluktuasi dan penghalang muncul, menghapus energi spiritual itu. Mu Chen mendekat dan meletakkan tangannya di penghalang dengan mata tertutup. Riak yang terlihat menyebar dari telapak tangannya dan mulai membuka energi spiritual yang menyelimuti Pulau Batu. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan membuka matanya dan tersenyum ke arah kedua wanita itu. Arai spiritual ini sangat sulit untuk dihadapi. Tapi untungnya, ada juga kekurangannya yang ditinggalkan oleh waktu. Kalau tidak mungkin bagi kita dengan kekuatan kita. Menyelesaikan kata-katanya, dia dengan lembut menepuk arai spiritual dan retakan muncul. Memiliki master arai spiritual benar-benar nyaman. Ketika Lin Jing melihat betapa mudahnya Mu Chen membuka arai spiritual, dia dengan lembut tersenyum. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin harus mematahkannya dengan paksa, yang akan membuang banyak waktu mereka. Tolong. Mu Chen tersenyum dan mengarahkan mereka dengan tangannya. Nine Nether dan Lin Jing bertukar pandang sambil tersenyum sebelum mereka melangkah ke celah dengan Mu Chen mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka bertiga melangkah melalui celah, mereka menyadari bahwa kabut di depan mereka telah menghilang. Mereka melihat ke depan dan menyadari perubahan besar. Pulau Batu yang awalnya tampak biasa-biasa saja telah berubah menjadi pulau besar dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ada menara batu yang berdiri di tengah pulau dengan istana biru, diselimuti badai di sekitarnya yang bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Mereka bertiga bertukar pandang dan dengan hati-hati terbang menuju pulau itu sebelum berhenti di udara dan melihat ke bawah ke pulau itu. Apa yang membuat mereka agak terkejut adalah kenyataan bahwa tidak ada reruntuhan di pulau itu. Bangunan-bangunan itu tampak seolah-olah tidak ada yang berubah selama puluhan ribu tahun terakhir. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka menemukan banyak kerangkai yang seharusnya berasal dari para ahli dari Wind Mansion. Semua dari mereka mempertahankan postur melihat ke atas dengan ketakutan berlama-lama di wajah mereka. Ekspresi telah membeku di wajah mereka sebelum kematian mereka. Mu Chen mengangkat kepalanya juga. Bagian dalam pulau tidak mempengaruhi penglihatannya. Dengan demikian, mereka melihat tanda hitam tipis di cakrawala dan samar-samar merasa bahwa klan Vian seharusnya turun dari sana selama zaman kuno. Pasti ada keberadaan menakutkan dari klan Vian yang turun, langsung membunuh semua orang di sana. Dikatakan bahwa ada raja kuat yang menyerbu benua Gridlaw dan status raja itu tidak rendah. Saya khawatir mereka dibunuh oleh raja itu secara pribadi, suara Lin Jing bergema. Mu Chen mengangguk. Istana Surga Kuno adalah wilayah Kaisar Surgawi, yang merupakan pembangkit tenaga listrik puncak di zaman kuno, peringkat dengan salah satu dari 9 kaisar yang dapat dianggap sebagai pilar dunia 1000 besar pada waktu itu. Jadi jika klan Vian tidak mengirim raja, maka tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang benua Gridlaw. Setelah pertempuran itu, Kaisar Surgawi menghilang dengan penghancuran Istana Surga Kuno. Sepertinya klan Vian pada akhirnya berhasil. 9 Nether menghela nafas. Raja yang datang ke sini pasti luar biasa. Lin Jing mengernyitkan alis tipisnya saat dia melanjutkan, aku samar-samar mendengar dari ayahku bahwa raja berada di peringkat teratas di antara raja dari klan Vian. Tapi untungnya, raja itu telah menghilang bersama Kaisar Surgawi. Saya percaya bahwa mereka pasti mati bersama. Kalau tidak, dunia 1000 besar akan membayar harga yang lebih besar dari perang. Lin Jing tidak lagi menyebutkan masa lalu. Dia mengalihkan pandangannya dan mengubah topik. Wind Mansion ini tampaknya telah disapu bersih. Jika Wind Mansion Lord juga mati, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan tokennya. Namun aura jahat dari klan Vian diketahui mendominasi dan bisa menyerang kesadaran seseorang. Saat aura jahat menyerang kesadaran mereka, maka mereka akan berubah menjadi makhluk ganas. Jadi mari kita berdoa agar Wind Mansion Lord tidak diiblis. Mari berharap kita tidak begitu malang. Mu Chen melemparkan bibirnya ke samping. Tidak peduli apa, tuan rumah angin masih penguasa bumi kecil dan bahkan jika dia telah dirusak oleh aura jahat selama puluhan ribu tahun, dia masih kuat. Jadi jika mereka bertemu dengannya,
maka itu pasti akan membuat mereka pusing. Ayo pergi ke aula itu seharusnya aula utama. Mu Chen melihat jauh ke depan dan mengarahkan pandangannya ke tengah pulau, ke istana biru yang diselimuti badai. Jika dia menebak dengan benar, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencari token dari Wind Mansion Lord dari tempat itu. Nine Nether dan Lin Jing mengangguk tanpa keberatan, sebelum Mu Chen terbang keluar. Namun, dia telah mengambil langkah yang sangat aneh karena dia akan bergantian antara cepat dan lambat. Terkadang, dia bahkan akan merutekan suatu wilayah. Dia bisa merasakan fluktuasi arah spiritual yang kacau. Jika mereka menginjaknya, mereka mungkin mengaktifkan arah spiritual defensif dan menarik masalah yang tidak perlu ke diri mereka sendiri. Ini adalah arai spiritual kelas cendekia. Mu Chen berhenti di depan aula dan melihat badai biru yang dalam karena itu bukan badai biasa tetapi badai yang dibentuk oleh arai spiritual yang kuat. Menurut perkiraan Mu Chen, itu seharusnya menjadi arai spiritual kelas cendekia yang asli. Ketika Nine Nether dan Lin Jing mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah. Ini benar-benar istana surga kuno. Bahkan arai spiritual di luar aula utama telah mencapai tingkat cendekia. Bisakah kamu mematahkannya? 9 Nether bertanya. Dengan kekuatan mereka, secara alami tidak mungkin untuk mematahkannya dengan paksa. Jadi mereka harus mengandalkan wawasan Mu Chen dalam arai spiritual. Mu Chen melihat arai spiritual dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, ini masih merupakan arai spiritual tingkat cendekia. Tapi saya bisa mencoba menyimpulkan perubahannya untuk melihat apakah kita bisa masuk. Kalau tidak, kita hanya bisa menyerah. Kata-katanya sangat menentukan, lagi pula, mereka tidak dapat dengan paksa melanggarnya atau mereka harus membayar harga yang mahal. Daripada itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mencari 8 rumah besar lainnya. Jaga aku, Mu Chen berkata kepada kedua wanita itu saat dia duduk dan terus-menerus menjentikkan jarinya, mengirim segel spiritual terbang keluar. Ketika segel spiritual itu berada 100 kaki di depan aula, mereka telah terintegrasi ke dalam ruang dan secara samar-samar memancarkan fluktuasi yang tidak biasa. Ketika kedua wanita itu melihat ini, mereka berdiri di belakangnya dan Lin Jing bahkan memanggil boneka Frost spiritual. Mereka bertiga telah membentuk formasi setengah lingkaran dan menyelimuti Mu Chen. Di bawah perlindungan mereka, kondensasi segel spiritual Mu Chen tumbuh lebih cepat dan terus-menerus terintegrasi keluar angkasa. Tindakannya segera menyebabkan keributan, badai tampaknya telah ditarik oleh sesuatu dan suara gemuruh mulai bergema, bersama dengan tepukan gemuruh yang samar dan keras. Pada saat yang sama, ada tekanan kuat dengan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang menyelimutinya, yang membuat wajah Nine Nether dan Lin Jing menjadi lebih serius. Jika mereka meluncurkan serangan ke arah arai, maka mereka mungkin akan berada dalam keadaan menyedihkan saat ini. Tapi untungnya, badai tidak menyapu ke arah mereka di bawah tatapan cemas mereka dan keributan itu berlangsung sesaat sebelum tenang. Pada saat ini, mereka melihat Mu Chen membuka matanya dengan ekspresi muram dan mengetuk dengan jarinya, jejak darah muncul sebelum dia dengan lembut menyapu udara di depannya. Garis darah muncul dengan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan kedua wanita itu melihat kilau biru membuka celah di luar aula. Ayo pergi, Mu Chen menyalak saat dia terbang keluar, memasuki celah dengan dua wanita mengikutinya. Saat mereka bertiga masuk, retakan itu berangsur-angsur pulih ke keadaan awalnya. Namun, tidak lama setelah mereka bertiga masuk, ruang tiba-tiba berfluktuasi dan kaki lava keluar dari ruang. Ketika mereka melangkah ke aula biru tua, cahaya menyilaukan membutakan pandangan mereka sebelum mereka memfokuskan kembali pandangan mereka. Mereka melihat aula yang dipenuhi dengan udara kuno dan megah. Aula diletakkan dengan batu biru dan pilar berukir yang tampak seperti angin topan saat menopang aula. Di tengah aula ada kolam yang dalam dengan bunga lili yang tumbuh di permukaan air. Pada saat ini, ada kabut biru naik dari kolam yang memenuhi aula. Mereka menarik napas sedikit, sebelum mereka memfokuskan pandangan mereka dan raut wajah mereka berubah. Mereka memperhatikan bahwa kabut itu adalah energi spiritual yang murni dan agung. Kolam ini, mata Mu Chen menyala ketika dia melihat kolam dan menjilat bibirnya. Ini adalah kolam yang dibentuk dengan cairan spiritual berdaulat. Nine Nether mau tak mau berseru dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Dia jelas terkejut dengan jumlah ini di Wind Mansion, setidaknya ratusan juta tetes sovereign spiritual liquid dibutuhkan untuk mengisi kolam. Meskipun kolam telah menipis, itu pasti tidak akan kurang dari 50 juta jika mereka mengolahnya menjadi cairan spiritual yang berdaulat, yang merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan untuk domain Great Heaven Law saat ini. Benar-benar salah satu dari 9 rumah, sungguh mewah. Mu Chen memuji tapi dia tidak sabar untuk mengumpulkan cairan spiritual berdaulat. Dia pertama-tama menyapu pandangannya ke sekeliling aula. Tatapannya kemudian terfokus ke kedalaman aula, di mana dua pilar paling tebal dengan kilau yang dipancarkan dari atas pilar itu, samar-samar tampak seperti dua item, kipas berbulu azure dan gulir giok azure. Tatapan Mu Chen pertama terfokus ke kipas dan matanya menyipit tak terkendali sebelum dia berseru kaget, itu, artefak Sein. Meskipun kipasnya tampak biasa-biasa saja, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi menakutkan yang datang darinya yang pasti bukan milik artefak kuasa Sein. Maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah kipas itu adalah Sein artefak asli. Gulungan giok itu jelas bukan item biasa juga, kalau tidak itu tidak akan ditempatkan pada level yang sama dengan kipas. Istana surga kuno benar-benar layak mendapatkan ketenarannya. 9 Nether menghela nafas, The Wind Mansion Lord hanyalah penguasa bumi kecil dan sudah memiliki artefak Sein. Hanya ini saja yang bisa membuat pasukan tingkat atas di wilayah utara menjadi merah. Bahkan Mandala hanya mendapatkan Sein artefak karena Mu Chen. Sepertinya panen kita kali ini tidak sedikit. Mata Lin Jing berseri-seri saat dia tertawa. Harta itu bagus, tapi aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebelum menunjuk ke arah belakang kolam. Di belakang kolam ada tangga batu dengan tempat duduk di kedua sisi tangga dengan berbagai siluet duduk di kursi itu. Semua siluet itu memiliki sulaman di jubah mereka. Beberapa memiliki Azure Jiao Dragon dan beberapa dengan Golden Jiao Dragon. Bahkan ada 2 naga putih dan 1 naga Azure. Mereka secara alami pasti elit dari Istana Angin dengan murid Azure Dragon di peringkat tertinggi, yang pasti memiliki status yang cukup besar, bahkan di Istana Angin. Mayat mereka terpelihara dengan baik, bahkan dagingnya masih bisa dilihat pada kerangka itu. Namun, mereka semua memiliki ekspresi ngeri yang membeku di wajah mereka. Ketika klan Vien muncul dengan aura jahat deras yang menyembur masuk, mereka pasti menyadarinya juga. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, nyawa mereka telah diambil dari mereka. Mereka hanya mayat. Lin Jing tidak terganggu oleh itu, dia melambaikan tangannya dan badai energi spiritual menyapu. Ketika angin kencang menyapu mayat-mayat itu langsung berubah menjadi debu dan hanyut. Hanya dalam beberapa napas waktu, seluruh aula sudah dikosongkan. Namun, wajah mereka berangsur-angsur berubah muram ketika mereka melihat ke ujung tangga, pada siluet yang muncul tanpa mereka sadari kapan. Siluet itu mengenakan jubah biru, tampak setengah baya dengan penampilan yang bermartabat dan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang perlahan terpancar darinya. Mereka bertiga melihat siluet dan sudut mata mereka berkedut. Menurut posisinya, siluet itu, pastilah Wind Mansion Lord. Aula diselimuti keheningan, mereka bertiga tidak bergerak tetapi mereka memusatkan perhatian pada Wind Mansion Lord. Itu karena mereka tidak bisa memastikan apakah itu seseorang yang telah meninggal atau seseorang yang dirasuki setan. Tubuh Wind Mansion Lord bergetar halus di bawah tatapan panjang mereka sebelum dia perlahan membuka matanya. Sepasang mata itu hitam pekat dengan warna merah tua di dalamnya yang terlihat sangat menyeramkan. Lin Jing memutar matanya, Mu Chen dan Nine Nether menatapnya dengan ketidakberdayaan di mata mereka. Paruh gagak milikmu itu. Sebelum mereka datang ke sini, Lin Jing harus berharap bahwa Wind Mansion Lord tidak dirasuki setan. Tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa kata-katanya akan menjadi kenyataan ketika mereka masuk. Apakah kita akan melarikan diri? Lin Jing menuangkan. Mu Chen merenung sebentar sebelum dia berkata, mengapa kita tidak mencobanya? Dia melihat ke danau yang dipenuhi dengan energi spiritual dan artefak suci, bersama dengan gulungan itu, sebelum dia menjilat bibirnya. Bahkan penguasa bumi akan tergoda oleh barang-barang itu, belum lagi dia. Mereka datang ke istana surga kuno untuk mencari peluang, untuk memulai, dan memperkuat diri mereka sendiri. Jadi dia merasa tidak mau menyerah ketika itu tepat di hadapannya. Hehe, ayo coba,
Mata Lin Jing berkedip karena kegembiraan setelah mendengar kata-katanya. Dia jelas tidak ingin pergi tanpa panen, juga. Nine Nether mengangguk setuju, dia jelas tidak ingin pergi juga. Jadi mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan bersama dan mencobanya, berharap bahwa penguasa Istana Angin saat ini telah melemah hingga tidak lagi menjadi penguasa bumi. Ketika mereka bertiga mencapai kesepakatan, Wind Mansion Lord memusatkan pandangannya pada Mu Chen sebelum dia bangkit dan tiba-tiba menginjak tanah. Badai hitam menyapu dari kakinya yang merobek ruang dan dengan cepat melesat ke arah mereka bertiga. Ketika badai menyapu mereka bertiga, cahaya dingin melintas. Lin Jing telah memanggil boneka frost spiritualnya, yang berdiri di depan mereka dan menebas badai dengan tombaknya. Dengan demikian, aura dingin sepanjang 100 kaki menerkam seperti ular piton dan berbenturan dengan badai dingin. Pada saat kontak, udara meledak dan gelombang kejut yang terlihat menyapu, beriak ruang sekitarnya bersama dengan suara yang mirip dengan gemuruh petir. Tubuh boneka itu bergetar sebelum diterbangkan oleh gelombang kejut, itu kemudian menabrak pilar tebal dan pilar itu langsung hancur berkeping-keping. Itu hanya satu pertukaran dan penguasa kelas 9 yang disempurnakan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah ketiganya berubah, kekuatan Wind Mansion Lord sedikit melebihi harapan mereka. Menurut perkiraan mereka, bahkan jika Wind Mansion Lord dapat melindungi tubuhnya dari korosi aura jahat, itu pasti sangat melemah karena berlalunya puluhan ribu tahun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa meskipun melemah, kekuatan Wind Mansion Lord masih akan melebihi penguasa kelas 9 sempurna yang biasa. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dengan cahaya dingin berkedip di matanya sebelum tombak merah muncul di tangannya dan baju perang merah yang diukir dengan naga merah menutupi tubuhnya. Mereka secara alami adalah artefak kuasa Sein yang diperoleh Mu Chen dari Xia Hong, namun, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya sampai hari ini. Mengenakan baju besi dengan tombak miring ke bawah, energi spiritual di sekitar Mu Chen dengan keras melonjak ke titik yang bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan takut. Spiritual Frost Puppet juga melayang di langit, mengarahkan tombaknya ke arah Wind Mansion Lord. Di sisi lain, lingkungan Nine Nether melonjak dengan api mengkristal yang langsung meningkatkan suhu aula ini, itu sedemikian rupa sehingga bahkan ruang telah terdistorsi dari suhu tinggi. Wajah Lin Jing juga berubah serius dengan kilau putih yang berkedip di jari-jarinya yang ramping yang tampaknya telah berubah menjadi rune kuno dan tidak biasa, yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Mereka bertiga dan boneka semuanya memancarkan tekanan kuat yang membubarkan sebagian besar tekanan yang dipancarkan dari Wind Mansion Lord. Menghadapi formasi ini, bahkan jika Wind Mansion Lord tidak memiliki kecerdasan apapun, itu masih bisa merasakan ancamannya. Dengan demikian, dia segera mengeluarkan raungan dan aura jahat di sekitarnya semakin kuat, merasakan energi melonjak di tubuhnya, semangat juang kental di mata Mu Chen. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menginjak kakinya dan siluetnya melesat keluar, persetan dengannya. Pada saat yang sama, raungan Mu Chen bergemuruh di aula ini. Terima kasih telah menonton.